Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikmanul Hakim dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 23060511078. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi pembelajaran yang berkaitan dengan storage. Di dalam storage sendiri terdapat beberapa macam jenis storage. Salah satunya adalah CD-ROM. Berikut merupakan penjelasannya. Apa itu CD-ROM? CD-ROM merupakan Compact Discrete Only Memory yang merupakan media penyimpanan digital yang hanya dapat membaca. Dilihat dari namanya saja, Read Only Memory, yang berarti hanya dapat dibaca oleh memori. CD-ROM merupakan cakram padat optik yang telah dicetak sebelumnya dan berisi data. Komputer dapat membaca data dari CD-ROM, tetapi tidak dapat menulis atau menghapus. Jadi komputer hanya dapat membaca data dari CD-ROM saja, tidak bisa mengedit atau mengubah isi data dari CD-ROM tersebut. CD-ROM dapat menyimpan data hingga 700 MB atau 700 juta byte dalam bentuk teks, gambar, audio, video. CD-ROM cocok untuk menyimpan informasi yang bersifat statis, contohnya yaitu seperti arsip, kamus, dan ensiklopedia. CD-ROM menggunakan teknologi sinar laser berdaya rendah untuk membaca data digital yang telah dikodekan dalam bentuk lubang kecil pada disk optik. Kemudian, CD-ROM drive memasukkan data komputer untuk diproses. Kemudian, dilihat dari fungsi CD-ROM yang berfungsi pada dasarnya adalah membaca data atau menulis data ke dalam CD. Ini berarti komputer hanya dapat membaca CD yang memiliki data berupa video, audio, gambar, ataupun teks di dalam komputer. Namun hanya membaca saja tanpa melakukan penulisan atau pengeditan data dari isi CD-ROM tersebut. Selain sebagai mesin yang dapat membaca CD, CD-ROM juga memiliki fungsi lain yang biasa digunakan untuk menginstal sebuah operating system atau OS di dalam komputer. Jadi, ketika kita ingin melakukan penginstalan sebuah sistem operasi di dalam sebuah komputer menggunakan disk, itu bisa dilakukan. Syaratnya adalah isi dari CD-ROM tersebut harus ada file berupa operating system tersebut. Contohnya, kita mempunyai disk yang berisi sistem operasi Windows. Jadi kita bisa melakukan penginstalan sebuah sistem operasi Windows tersebut di dalam komputer yang tidak memiliki sistem operasi. Kita dengan menggunakan CD-ROM drive yang kemudian akan membaca CD-ROM tersebut dan akan melakukan proses penginstalan operasi sistem Windows tersebut. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mahasiswa saya yang berkaitan dengan CD-ROM atau storage. Berikut merupakan pertanyaannya. Pertanyaan dari teman mahasiswa saya yang pertama yaitu pengaruh CD di masa depan yang sudah tersisihkan oleh teknologi penyimpanan yang lebih canggih. Mungkin dalam konteks ini teknologi penyimpanan lebih canggih contohnya yaitu SSD ataupun cloud storage. Jadi pengaruh CD di masa sekarang sudah sangat menurun. Tetapi dalam konteks tertentu, contohnya yaitu digunakan dalam pengarsipan atau distribusi data komunitas tertentu yang digunakan oleh komunitas atau organisasi tertentu dalam menyimpan sebuah data. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan teknis pengurangan penyimpanan setelah menghapus video. Contohnya, ketika kita menghapus video di dalam komputer sebesar 1 GB, video tersebut tidak akan langsung terhapus secara permanen. Ada sistem operasi yang menerapkan sistem recycle bin. Jadi ketika kita menghapus video tersebut, maka video tersebut akan dialihkan ke dalam recycle bin terlebih dahulu. Kemudian
ketika kita menghapus video tersebut di dalam recycle bin, maka video tersebut akan benar-benar terhapus secara permanen dan penyimpanan kita akan berkurang. Begitu teknis dari pengurangan penyimpanan sebuah video di dalam sistem operasi, khususnya operasi sistem Windows. Sekian presentasi dari video pembelajaran yang membahas storage khususnya bagian CD-ROM. Apabila ada salah kata dan salah tingkah, saya mohon maaf. Berikan kritik dan saran Anda di kolom komentar video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.